AutoCAD. Belajar sambil berlatih. Pelajaran kelima, materi dasar. Status bar. Drawing coordinate statues. Infer constraints. Snap mode. Drawing coordinate statues. Selanjutnya adalah status bar. Saya lihat di sini. Status bar berisi macam-macam perintah yang apabila diaktifkan akan memberi beberapa bantuan yang teman-teman butuhkan dalam proses menggambar. Di sini diharapkan bahwa nantinya sebelum teman-teman menggambar, teman-teman dapat menentukan mana settingan yang diperlukan dalam proses menggambar. Dalam satu bar terdapat beberapa perintah. Yang pertama adalah koordinat status. Ini kalau mau diaktifkan, diklik sampai muncul perintah seperti ini, box on, diklik lagi, nanti off. Nanti selanjutnya yang lain juga sama. Koordinat status di sini adalah menunjukkan titik koordinat pada posisi cursor. Setiap cursor ini digerakkan, ini akan menunjukkan titik koordinat. Klik pada perintahnya atau tekan Ctrl I sesuai yang ada di gambar ini untuk mengaktifkan dan nonaktifkan perintah. Yang lain juga nanti hampir sama. Infer constraints. Yang kedua adalah infer constraint. Ini juga sama. Nanti seperti ini. Selanjutnya di sini nanti bisa diklik kanan, terus klik setting. Sebelum membahas lebih lanjut tentang infer constraint, teman-teman harus memahami terlebih dahulu tentang constraint. Bisa juga dilihat di sini parametrik, ini adalah constraint. Constraint adalah perintah untuk memberi pengaruh suatu objek atau gambar terhadap objek atau gambar lain. Dalam hal ini teman-teman dapat mengunci atau membatasi suatu objek atau gambar berdasarkan parameter tertentu. Selain itu, constraint juga dapat memberi perintah pada dimension yang disebut dimensional constraint. Dimensi pada annotation ini, annotation adalah suatu perintah untuk mengatur suatu objek atau gambar. Di sini maksudnya adalah hanya keterangan dari suatu gambar. Sedangkan constraint, dimensional constraint adalah suatu perintah untuk mengontrol suatu objek atau gambar sehingga dihasilkan satu kontrol terhadap suatu gambar. Infer constraint adalah untuk membuat objek atau gambar secara otomatis mendapatkan constraint sesuai dengan pilihan yang ditetapkan. Contoh constraintnya dijelaskan sebagai berikut. Ini adalah contoh constraint. Di sini ada dua buah garis yang dibatasi dengan constraint tegak lurus ini. Jadi kalau ini saya gerakkan, maka garis yang ini dibatasi dengan tegak lurus. Jadi kemanapun ini bergerak, objek ini akan selalu mencari tegak lurusnya. Ini adalah salah satu constraint. Selanjutnya ini juga, ini nanti garis lingkaran ini melekat pada garis, sehingga kalau ini saya gerakkan, lingkarannya juga ikut bergerak, menempel. Terus itu adalah contoh constraint. Kalau contoh dimensional constraint, ini ada jarak. Jarak ini bisa diganti dari ini. Misalkan ini saya ganti 5, gambarnya akan berubah.
Dan ini ukuran yang ini sama dengan setengah dari D3 ini, sehingga ini juga menyesuaikan. Maka dalam satu kontrol saya sudah merubah 2 buah ukuran. Sama juga seperti ini. Nanti saya gerakkan di sini, yang lain ikut bergerak. Ini juga nanti ada settingan constraint-nya juga. Ini banyak sekali. Pada yang dimaksud dengan invert constraint adalah dia secara otomatis membuat objek langsung dia dikenakan constraint. Misalkan ini saya aktifkan, saya membuat objek seperti ini. Inilah yang dimaksud invert constraint. Bisa klik kanan dulu, setting. Ini adalah macam-macam parameter dalam invert constraint. Yang pertama adalah perpendikular, adalah tegak lurus. Kedua, horizontal adalah horizontal, tangan adalah kaki melekat pada lingkaran. Kolinier adalah perpanjangan, simetrik adalah simetris, koinsiden melekat pada ujung, paralel adalah sejajar, vertikal adalah dikunci secara vertikal, smooth adalah perpanjangan dari 2 buah garis SP line, konsentrik adalah perpaduan dari 2 lingkaran sehingga akan tercipta lingkaran yang berada di tengah-tengahnya seperti gambar ini. Equal adalah sama dengan, nanti sama dengan, fix adalah dikunci. Ini adalah settingan untuk memperlihatkan constraint ini. Selanjutnya adalah dimensional constraint. Ini berisi length, lalu ini juga settingan tampilannya. Kalau ini kan length value tadi, dan expression, kalau ini hanya nama saja seperti ini. Selanjutnya adalah auto constraint. Auto constraint tadi dijelaskan akan secara otomatis constraint, dan inilah adalah urutan dari constraint yang akan diterapkan. Posisi yang sebelah atas akan diterapkan lebih lanjut, dan ini pun bisa dirubah. Misalkan ini dipindahkan ke bawah atau sebaliknya. Perintah ini sangat sulit. Teman-teman dapat mengaktifkan constraint dengan mengakses perintah lewat parametrik. Parametrik, kalau di sini teman-teman mengaktifkan sesuai kebutuhan dan tidak otomatis. Perintah ini digunakan untuk membuat objek gambar yang dinamis dengan parameter yang ditetapkan dan dapat dibuat daftarnya, serta dapat dikombinasi dengan perintah blok. Contohnya adalah ini. Dalam satu gambar kita bisa membuat beberapa ukuran. Satu gambar ini juga bisa dibuat beberapa ukuran, jadi tidak usah menggambar lagi, hampir sama dengan blok. Snap mode. Selanjutnya adalah snap mode. Ini satu klik juga seperti tadi, klik kanan untuk setting. Snap mode adalah perintah untuk mengunci pergerakan cursor pada titik koordinat, aktif pada saat perintah drawing aktif. Ini juga nanti untuk mengaktifkan bisa ditekan tombol ini, klik kanan tadi juga sama untuk mengaktifkan parameternya. Di sini ada snap spacing.
Snap spacing di sini adalah jarak dari koordinat yang diterapkan. Misalnya ini aktif, ini juga harus aktif dulu, klik snap. Ini tinggal diisi. Kalau equal, X dan Y sama. Untuk pola snap, ini bantuan untuk ini koordinat polar. Jadi setiap mengaktifkan koordinat polar ini dia dikunci juga dari jarak yang disetting. Misalkan ini 2, ini kalau polarnya aktif, polar snap, polar tracking, di sini dia terkunci dengan kelipatan 2, dia dikunci. Ini dia dikunci. Selain kelipatan 2 tidak bisa diklik. Ini kelipatan 2, ini 2. Untuk isometric snap harus dipahami terlebih dahulu tentang isometrik, yaitu membuat objek 3 dimensi dalam gambar 2 dimensi. Bisa dicontohkan langsung di sini, isometric snap. Nanti kursornya akan berubah seperti ini. Untuk merubah kursor ini, tekan F5. Nah, ini bisa dilihat di sini perintahnya apa saja. Dari perpaduan 3 buah posisi kursor ini, teman-teman bisa membuat gambar yang hampir sama tampilannya seperti 3 dimensi, tapi dalam gambar 2 dimensi. Contohnya adalah ini. Isometrik ini menggunakan sudut 30 derajat, bisa dilihat di sini. Ini sudutnya 30 derajat. 30 derajat. Jadi ini adalah gambar 2 dimensi, gambar 3 dimensi yang tampilannya yang digambar dalam 2 dimensi. Support our channel by clicking subscribe and bells. See you next time and thank you.